Kalau modif tuh udah pasti gengsi lah pasti. Kalau main Vespa nggak mungkin nggak gengsi. Lo ngeliat Tapi kan ngabisin duit. Udah pasti ngabisin duit. Nabung kerja, nabung nggak jajan-jajan, cuma buat Vespa doang. Paling murah ya, paling murah tuh 2,5. 2,5 juta. 2,5 Lampu juta. sen doang. Lampu sen doang. Ngeselin ya. Kalau ketemu anak-anak Vespa, wih ganteng nih. Tapi kok ngeliatnya kayak agak-agak tengil, bener kayak gitu gak sih? Kalau pemain baru tuh tengil menurut gue, cuma ganti modal knalpot, cuma gayanya di jalan minta ampun. Lu udah nggak pakai helm, gue nggak bakal ngelakson. Vespa tuh udah budayanya kayak gitu, lu tegur sapa. Cuma kan dengan cara lo berkendara di luar lu nggak pakai helm, menurut gue lu nggak sayang sama diri lu gitu. Kita sebetulnya bukan ada di tempatnya komunitas biasa nongkrong, tapi kita lagi ada di Camp Scooter yang ada di Jakarta Barat. Ini sekitar area Pos Pengumben. Kalau Anda mau googling, kalau teman-teman mau googling, gampang banget. Tinggal datang aja. Kalau komunitas Vespa pengen beli aksesoris Vespa, terus pengen tanya-tanya seputar Vespa Matic, bisa datang langsung ke Camp Scooter, atau kalau mau konsultasi, mau ya servis-servis kecil atau yang besar juga bisa mungkin ya di sini. Nanti kita juga akan kupas Camp Scooternya. Tapi di sebelah gue ini ada Fajar. Dia itu ketua komunitas Vespa di Jakarta. Nama apa komunitasnya? Jakarta Trivi. Jakarta Trivi. Nah, Jakarta Trivi ini tempat ngumpulnya anak-anak Vespa Matic di Jakarta. Tapi spesifik yang Trivalve ya. Yang 3 valve ya? Sebenarnya lebih ke singkatan Jakarta Trivi. Oh gitu? Vespa dulu, Vespa lagi, Vespa terus. Oh gitu? Yes. Jadi bukan karena 3 trivalve? Oh, tadi gue kirain karena itu trivalve, tapi ternyata Vespa dulu, Vespa lagi, Vespa terus. Vespa terus. Itu Trivi ternyata? Yes. Gue ngulik-ngulik tadi, tapi salah ternyata. Itu filosofinya apa tuh? Filosofinya ya, kita tuh namain dari awal ya, karena sebenarnya dari tongkrongan aja sih. Kita namain apa nih kayak gitu dari grup. Vespaan dulu ya gue kayak gitu kan. Terus Vespaan lagi kayak kan. Terus pernah lagi tuh nyokap waktu pertama-tama punya Vespa, Vespaan terus loh kayak gitu kan. Gitu. Jadi Jakarta Trivi. Iya, itu betul, filosofinya. Oke, dari tahun berapa sih? 2016 berarti kalau sekarang 2024 udah berapa tahun tuh? Ini jalan ke-8. Ke-8. Udah lama ya? Alhamdulillah. Udah lama banget, 8 tahun. Tapi kalau anak usia 8 tahun tuh masih anak-anak usia SD. Usia SD mau masuk ke puber-puber dikit gitu ya. Biasanya ngapain aja? Selama 8 tahun kegiatannya ngapain aja? Kegiatannya tuh kita kopdar udah pasti, terus ada sunmori, ada night ride, event-event bareng semua komunitas Jakarta, Bogor, luar kota juga Bandung kita pernah bareng bikin event. Terus silaturahmi lah ke bengkel-bengkel seperti itu. Udah 8 tahun dengan banyak kegiatan, ngaturnya susah nggak sih? Susah banget. Member ada berapa? Member kalau untuk yang aktif sih kurang lebih sekarang 48. 48. Itu biasanya kalau setiap hari apa tuh ngumpul-ngumpul? Kita ngumpul setiap hari Jumat malam Sabtu. Ngumpul biasanya ngapain aja? Kopdar aja, ngumpul, jajarin Vestiknya masing-masing. Ya, join Vespa, terus kita kasih obrolan lah ke anak-anak, kita kayak mau ngadain apa nih ke depannya, seperti itu sih. Sharing-sharing aja, kayak biasa kan yang modif kayak gitu-gitu. Terus yang mau repaint atau butuh treatment apalah Vespa kita sharing seperti itu. Vestik tuh susah nggak sih ngerawatnya? Apalagi pas udah ngumpul gitu ya, dari situ sharing-sharingnya susah gampang atau gimana sih? Untuk treatmentnya, treatmentnya kalau kita rajin sih aman-aman aja. Aman-aman aja. Nah ini yang penting nih, gue pengen tahu deh, minimal budget berapa untuk memelihara Vespa Matic? Sebulan lah paling nggak. Sebulan kalau untuk servis, ganti oli sama bersihin CVT kan Matic kan bergeraknya di Matic ya, pasti di CVT itu kita selalu rajin bersihin CVT udah pasti. Ganti oli kurang lebih 350 ribuan lah. Itu harus ke bengkel atau bisa sendiri biasanya?
ya kalau yang bisa sendiri silakan sendiri, cuma kan resikonya ya kan, apalagi Vespa udah pasti mahal spare partnya, udah yang pasti kita bawa ke bengkel aja. Berarti basic kalau pemeliharaan bulanan berkala 3,5 udah pasti habis tuh ya? 350.000. Itu belum di luar misalnya looks-nya mau dibikin ganteng, mau dibikin cantik. Itu lebih dari itu tuh. Nanti kita kulik nih Fajar nih, kira-kira dia udah habis berapa? Udah main Vespa. Komunitasnya udah 8 tahun. Lu main Vespa-nya udah lebih dari itu dong? 9 tahun berarti. 9 tahun. 9 tahun. Berarti setahun ngejomblo, nggak punya komunitas, akhirnya bikin. Karena waktu itu makin banyak temen-temen yang ngumpul bareng. Betul. 3,5 sebulan ya tinggal ukur aja ya. Kira-kira relatif terjangkau atau mahal, tergantung dari kantong masing-masing. Aksesorisnya nanti kita kulik-kulik sedikit karena dia ternyata brand ambassador salah satu aksesoris atau spare part dari Vespa Matic di Indonesia. Namanya apa brandnya? Arcelo. Nanti kita kulik juga tuh Arcelo gimana sih kalau dari sisi harga kualitasnya. Tapi ngomong-ngomong berarti menjanjikan juga dong ya. Kalau lo main Vespa serius ternyata bisa jadi BA. Betul. Udah berapa lama jadi BA? Kalau BA tuh brand ambassador ya? Buat yang belum tahu. Ya kalau untuk Arcelo-nya sendiri kan ini baru jalan 1 tahun ya Arcelo. Ya gue sekitar jalan 6 bulan lah. 6 bulan? Oh belum terlalu lama ya? Belum terlalu lama. Basicnya kok bisa jadi, atau teman-teman yang main Vespa banyak juga yang kayak lo, Jar? Enggak semua sih. Enggak semua? Enggak semua, betul. Tapi rata-rata benefit yang bisa didapat itu dapat ya endorse, aksesoris bisa pakai gitu ya. Bener. Itu berarti tugas lo apa nih sebagai BA? Lo nularin ke teman-teman yang lain untuk pakai juga atau gimana? Betul, itu salah satu lah. Ngeracunin ya? Ngeracunin, benar. Harus nih kayak kan anak-anak kalau manggil gua ketum gitu Ketum. kan. Tum mau ganti velg nih, langsung gua arahin Arcelo gitu. Selain dapat benefit itu ada kontrak atau gimana? Kontrak sih ada, cuma ya nilainya nggak tinggi-tinggi amat lah. Ini yang nggak bisa disebutin lah ya. Iya, namanya tapi yang paling lokal ya kan. brand lokal. Tapi yang paling lumayan ya lo bisa pakai aksesoris yang sesuai yang lo lagi pengenin gitu ya. Benar, aksesoris tuh nempel semua lah, hampir semua di Vespa gua. Kalau main Vespa selain motornya ya, dulu ngangkat berapa Vespa lo? Harga berapa dulu waktu beli? Harga baru waktu 2015 beli di 33.500. 33,5. Iya, 33,5. Sekarang tuh basic harga kayaknya sekitar 40-an ya? 55 sekarang. 55? Tipe sprint. Tipe sprint udah Ya, 55 ya? Udah 55. Kalau main Vespa apa sih selain dari hobi, suka, ada hal lain nggak sih yang bikin lo akhirnya kayaknya gue main Vespa nih? Vespa kan sekarang udah jadi lifestyle ya. Jadi kalau modif tuh udah pasti gengsi lah pasti. Kalau main Vespa nggak mungkin nggak gengsi. Lo ngeliat tapi kan ngabisin duit. Udah pasti ngabisin duit. Wah udah pasti tabungan lo habis. Itu sebelum gue jadi BA, gue udah pernah modif hampir kurang lebih 68 juta gue. 68 juta? 68 juta. Habis modifnya lebih mahal dibanding harga motornya. Benar. Itu 68 juta lo ngabisin buat apaan aja? Semua ganti part-part lah, dari headlamp semua, pelek juga ganti. Pokoknya perintilan kecil tuh brand-brand luar juga agak lumayan harganya. Paling murah sama yang paling mahal yang pernah lo ganti tuh apa? Dari perintilan atau spare part di Vespa lo? Paling mahal apa ya? Paling mahal velg lah. Velg bisa kisaran berapa sih? 15 jutaan. 15 juta? 15 jutaan. Itu lokal? Lokal tuh 15 juta? 15 juta. Kalau merek luar bisa berapa? Merek luar 30-an. 30-an, itu sepasang tuh? Sepasang. Nggak bisa beli sebelah gitu ya? Nggak bisa. Itu gimana tuh, lu nabung dulu atau gimana sih? Udah pasti nabung dulu lah. Nabung dulu? Nabung, udah pasti nabung, kerja, nabung, nggak jajan-jajan, cuma buat Vespa doang. Apa sih kepuasannya? Kadang-kadang suka nggak habis pikir deh orang yang hobi otomotif ya. Kepuasannya apa sih? Kepuasan batin ngelihat wah ganteng gitu. Satu itu udah pasti kepuasan batin, satu terus apalagi gue sebagai founder, sebagai ketua nih. Harus lebih daripada member yang lain, anggota yang lain. Iya, jadi gue harus beracunin member gue. Vespa lu harus kayak gini juga, kayak gitu. Jadi ada unsur flexingnya juga ternyata ya? Bener. Ada juga lifestyle kan.
60-an juta, terus juta. paling mahal ganti velg. Ganti velg. Masih nempel sekarang velgnya? Velgnya masih nempel. Tahun berapa tuh ganti? Tahun berapa ya? Tahun kemarin lah gue ganti. 2023. Soalnya kan nabungnya lumayan. Oh, nabungnya kan? lumayan lama. Benar. Nggak langsung sekali beli. Prek. Yang menurut lo aksesoris Vespa yang kecil tapi itu udah amit-amit nih mahal banget gitu. Lo pernah beli nggak? Apa tuh? Amit paling kecil kayak Dove velg merek luar aja tuh paling murah aja 550.000. Itu paling murah. Paling murah. Kalau yang paling mahal berarti nggak bisa keukur ya? Iya. Nggak bisa keukur ya, dari sisi harga tuh nggak terhingga kali ya. Benar. Kalau gitu apa sih yang dilihat dari sisi desain atau bahannya? Desain udah pasti. Terus Yang bikin mahal apa? Desainnya? desain pasti sih merek ya sebenarnya. Merek? Itu udah pasti. Merek luar tuh udah kacau sih harganya. Nah ini kalau Arcelo, ini kan di belakang kita ada Ya. velg-velgnya Arcelo nih. Salah satunya ini gue nggak tahu nih. Ini model, oh ya ini kan modelnya beda-beda nih. Iya. Ada namanya masing-masing nggak sih? Benernya vol aja sini vol 1, ini vol 2, itu vol 3. Yang atas ya? Iya, paling atas vol 3. Itu two-tone ya? Lebih ke iya two-tone sih. Two-tone ya? Heeh. Dalamannya kan silver Kayak terus luarnya hitam gitu kan. Betul. Ini berapa nih? Ini dibanderol kurang lebih 16 jutaan. 16 jutaan. 16 juta. Yang terakhir yang mana? Yang atas? Yang atas Sekitar 16 jutaan. Ya, 16 juta. Itu yang gue pakai sekarang. Oh iya pakai sekarang? Ya. 16 juta tuh. Main Vespa. Nggak murah ternyata. Pernah dapat komplain nggak dari pasangan? Bokin itu misalnya atau Udah istri? pasti dong itu. Budget jajan udah kurang? Budget jajan udah berkurang. Tapi ya selama gue main Vespa apalagi 8 tahun ya. Kalau untuk servis gue alhamdulillah semua bengkel tuh welcome sih, kayak dapat endorsean aja gue ke bengkel ini. Ya udah tenang kayak gitu itu. Alhamdulillah nggak pernah bayar. Seriusan? Serius. Oh, benefitnya apa yang didapat sama bengkel dari lo datang gitu? Apa karena tadi lo punya komunitas, akhirnya lo punya power untuk tadi ngajak teman-teman yang lain untuk datang ke bengkel itu dapat benefitnya gitu. Gimana? Ya, betul. Untuk bukannya gimana ya? Gue ngerasa komunitas gue udah besar nih di Jakarta dengan 8 tahun, terus member gue aktif. Jadi gue bisa membawa member-member gue untuk ke bengkel ini kayak gitu. Cuma kita bagi-bagi aja nih untuk wilayah-wilayahnya, untuk Jaksel, untuk domisili sini lu servis di sini. Gue bagi-bagi aja sih setiap bulan kayak gitu. Jadi apapun, kalau gue kayak gue kan pernah sering bikin anniversary setiap tahun. Jadi gue gampang lah kalau mau minta support ke bengkel-bengkel. Asik banget. Nih kekuatan ordal yang sesungguhnya yang kayak gini nih yang harus dimanfaatin. Tapi dia benefitnya untuk dia sendiri. Curang banget. Jadi dia manfaatin. Ada untuk member, ada mungkin diskon-diskonan voucher, kayak paling biasanya bengkel tuh ngasih diskon 15%. Itu lumayan loh. Oh. Ada. Apa tuh? Buat apa biasanya? Buat servisnya? Buat servis. Kalau aksesoris gitu gimana? Aksesoris adalah beberapa bengkel juga yang dispesialin untuk member Jaira TV, dikasih diskon juga kayak gitu. Kalau Vespa tuh apa sih aksesoris yang kira-kira anak Vespa tuh wajib lo harus punya? Kalau lo mau modifikasi motor nih ya, turun gitu ya dari dealer, lo kayaknya harus modifikasi ini dulu. Itu apa sih? Untuk pertama kali kalau gua saranin perlampuan. Semuanya, headlamp, sen sama stop lamp. stop lamp. Itu paling terlihat banget, udah pasti beda dari original ya. Apa tuh biasanya, ganti LED atau apa? Sebenarnya bukan LED ya, udah banyak sih sekarang merek-merek buat Vespa gitu. Jadi lo kelihatan lah kalau ganti headlamp juga dari berbagai merek juga udah beda, sen beda, stop lamp juga beda. Pasti orang juga ada pasti, oh udah ganti nih gitu. Ada yang spesifik? Kira-kira gantinya itu ada model-modelnya nggak sih atau gimana? Ada banyak model lah. Apa Sekarang tuh udah banyak banget. Istilahnya apa? Ada istilah tertentu nggak sih? Kalau istilahnya sih nggak ada ya. Mungkin kalau Apa selera kalau kayak gitu biasanya? biasanya selera. Kalau untuk desain tuh running, sennya running.
Kayak mobil-mobil Lexus tuh. Mobil berapa. Oh, Iya. dia nyalanya dari kiri ke kanan atau Benar. kanan ke kiri gitu Kalau ya? nggak atas ke bawah, kayak gitu. Oh, gitu. Stop lampnya juga sekarang udah banyak modelnya kayak running kayak gitu. Itu satu set atau beda-beda? Beda-beda. Sendiri-sendiri berarti? Sendiri-sendiri. Sen paling kanan kiri, depan Belakang. depan belakang. Iya, Itu satu set Satu tuh. set udah pasti. Nggak Berapa bisa. tuh? Untuk sen sendiri tuh Basicnya berapa kalau paling ganti murah ya. Paling murah tuh 2,5. gitu? 2,5 juta? 2,5 Lampu juta. sen doang? Lampu sen doang. Ngeselin ya? Itu udah paling murah, 2,5 juta? Udah paling murah. Kalau stop lamp? Stop lamp paling murah untuk lokal kan ada lokal sama unbrand ya biasanya itu 1,5 ada. 1,5. 1,5. Kok sen lebih mahal ya? Iya, soalnya kan depan belakang. Oh, depan 4 ya belakang. kan. Oh iya, stop lamp belakang Iya, doang ya? Iya. Kalau headlamp? Headlamp paling murah kalau unbrand sendiri 2 jutaan. 2 jutaan. 2 jutaan. Balik lagi, tetap lebih mahal lampu sen ternyata. Benar. 2,5 juta. Kalau ganti semua kurang lebih berarti 2,5 juta, 2 juta, 4,5 sama 10-an lah. 10-an. Oh, 10 juta ganti lampu doang. ganti lampu doang. Oh, makin ngeselin kalau main Vespa ya. Benar. Jadi aduh, Belum yang lain-lain. belum yang lain. Yang lain-lain apa? Basic tadi kan lampu. Kalau anak Iya. Vespa yang baru mau main nih, lampu. Abis itu apa? Repaint biasanya. Emang kenapa sih kan bawaan pabrik udah warna tuh udah eye catching banget gitu kan? Eye-catching, iya. Udah eye catching banget. Cuma kan kebanyakan ya kalau di jalan selera lagi balik lagi. Oh, Nah, jangan tuh. sampai sama. Bener. Jadi Vespa lu punya karakteristik sendiri gitu. Iya, apalagi kalau di komunitas gue sendiri tuh, gue yang ngecengin mereka, warna lu sama, kayak gitu-gitu. Udah panas, repaint mereka. Abis berapa tuh biasanya? Repaint paling murah sekarang di 3 juta. 3 jutaan. 3 juta itu body only ya, belum sama velg, belum sama CVT. Beda Itu lagi. biasanya repaint gitu emang body doang apa CVT sama pelek juga? Tergantung selera lagi, balik lagi. Kalau lu? Gitu ya. Kalau gue semuanya. Tapi kan kalau velg kan gue udah dari pabriknya Udah, kayak gini. udah dari Arcelo. Jadi gue repaint body sama CVT. Abis berapa tuh? Waktu itu masih mahal ya, gue repaint di tahun-tahun kemarin, bukan tahun kemarin juga sih, udah lama itu, Udah lama. gua sampai 4 jutaan. 4 jutaan. 4 juta. Sekarang udah banyak yang murah repaint, cuma balik lagi 4 kualitasnya. juta, oke, 4 juta berarti relatif ya. Relatif tuh waktu itu lo bilang mahal. Nah, sekarang berarti udah ada yang di bawah itu ya, Udah under dari itu gua ya. segitu. Bahkan ada juga yang, banyak lah yang promo 1,8, 2 juta repaint. Itu kalau repaint gitu dia pakai, gue ngeliatnya kan kalau Vespa tuh bodinya tuh kayak agak-agak mirip-mirip bahan apa ya, bodi mobil. Dia kan baja ringan sih. Baja ringan. Baja ringan. Itu sama jenis-jenis catnya sama yang dipakai buat kayak repaint bodi mobil gitu atau beda? Sama. Bahannya sama, terus apa sih namanya? Apa yang buat mengkilap bawah tuh? Apa pernisnya? Pernisnya pun sama gitu. Sama-sama. Cuma balik lagi kan biasanya langsung ada coating ya kan. Oh ya, coating untuk protection itunya ya. Betul. Sampai apa? Lu sampai yang self healing gitu? Bisa nyembuhin catnya. Iya, kadang jenis-jenis protection dari cat kan macam-macam kan sekarang. Iya. Ada kalau mobil tuh ada PPF ya kan. Dia bisa healing sendiri. Lo kalau kena aspal baret-baret dikit halus, dia kena sinar matahari udah langsung bisa healing sendiri kan, udah bisa sembuh sendiri. PPF buat motor lumayan juga ya. Lumayan juga ya? 1,5 paling Nggak sampai murah. segitu, nggak sampai segitunya. Enggak. Paling coating kayak berapa layar aja. Paling kecil kan 3 layar tuh. Itu murah 500 ribuan. 500.000 dibilang murah untuk sebagian orang mungkin bilang murah ya, apalagi kalau emang udah main Vespa Matic udah 9 tahunan jadi udah biasa gitu. Iya, kalau buat pelajar mungkin mahal. Iya. Ya kan, budget pelajar mahal. Dulu lu main dari sekolah, kuliah atau memang udah kerja? Waktu udah itu? kerja. Udah kerja. Lagi tuh mau beli sempet pas kuliah nggak kesampean. Akhirnya terlampiaskan ketika udah kerja. Main total. Jadi basicnya waktu lo modifikasi itu karena lo ngelihat sebenarnya ya, kalau kita lihat Vespa Matic itu looks-nya tuh udah ganteng banget. Benar. Tapi Fajar dan kawan-kawannya di Trivi Jakarta itu lebih terintimidasi untuk ngerombak. Benar. Rata-rata emang kayak gitu ya. Orang yang main Vespa pertama kali beli ngeliat, oh udah ganteng tapi kayaknya kurang ganteng deh. Kurang mah. Selalu kayak gitu. Selalu gitu. Dan nggak ada puasnya pasti.
lu ada brand baru aja nih, gue harus cobain nih. Kayak gitu. Selalu nyobain. Itu untuk duitnya yang udah banyak mungkin ya. Nah, tadi kan lu udah mulai dari repaint, velg, terus apa lagi yang udah dimodif dari motor lo? Perlampuan semua udah ganti juga. Lampu udah ganti. Kayak hand grip, terus bar end, brake lever. Lalu ada aksen-aksen karbon sedikit lah di motor gua. Knalpot udah pasti. Terus Mesin gimana mesin? Mesin udah nggak standar. Udah nggak standar. Cuma ya buat harian enak lah sama buat touring. Yang penting nggak ketinggalan aja di belakang. Karena ngejar juga ya. Bener. Ngejar juga ya. Bener. Kalau mesin basicnya Vespa gimana sih? Udah enak atau memang tadi emang perlu harus di performance-nya harus ditingkatin lagi? Gue sempat baca-baca HP-nya tuh sekitar 9 atau 10 horsepower ya kalau standar. Di standar. Benar standar juga sih udah cukup buat harian. Kalau buat harian. Buat harian Jakarta cukup lah. Standar. Cuma kan balik lagi namanya komunitas, terus komunitas sudah banyak juga yang main mesin kayak gitu. Biasanya yang ngeracunin itu teman-teman satu komunitas ya? Pasti satu komunitas, kalau enggak ya namanya kita berkomunitas main lagi ke komunitas lain. Wah, ngelihat kenceng banget nih. Nih. Pengen nih gue. Ya, berapa gitu. sih gitu ya? Iya. Gue kayaknya ada di tabungan gitu ya. Iya. Hajar gitu. Bener, paling murah main mesin aja kayak standar porting sekarang udah di 3 juta. Itu standar porting doang. Belum naik CC kan. Naik CC udah bisa di atas 5 juta lah. Yang basic, yang biasa dilakukan sama teman-teman komunitas, kalau gue kan lihatnya teman-teman di komunitas lo nih, dari lo cerita tadi ya, itu lebih ke seneng ke tampilan atau looks. Mesin tuh ya paling buat harian aja gitu ya, bukan yang buat mainnya speed gitu ya, karena balap Vespa juga ada ya. Ada. Ada yang resmi ataupun tidak resmi gitu. Itu gimana tuh? Abis berapa biasanya kalau memang buat cuman harian aja ngoprek mesin? Kalau basic itu namanya disebutnya kirian lah. Kalau kata anak motor itu kirian paling 1 jutaan lah. 1 jutaan. 1 jutaan itu upgrade kayak CVT full kirian lah pokoknya. Upgrade roller, rumah roller, kampas ganda seperti itu sih. Itu sejutaan. Sejutaan kurang lebih. Belum lagi nanti kalau mainin di rem. Ganti rem. Terus kaki, shockbreaker tuh depan belakang ya. Gue ngeliat tadi kayak Vespa orange yang di luar, nanti kita akan shoot juga, kita akan lihat tuh Vespanya Fajar. Tapi gue lihat tadi Vespa lu udah agak catnya oke, tapi ada yang penyok, lo nggak nangis darah tuh. Nangis ya, itu kemarin baru banget kemarin gue habis touring sama teman-teman ke Bandung Pengalengan. Itu sih info anak-anak ada gempa katanya di parkiran segala macem. Terus mungkin motor gue jatuh guling ke kiri gitulah pokoknya. Pas gue kan nggak peduli orang juga, gue nggak ngerasa di situ ada gempa gitu soalnya gue tidur. Jadi pas pagi gue bangun udah banyak tanah nih bodi gue lihat penyok. Itu belum lama. Jadi nggak ganteng lagi dong, gantengnya kurang. Nggak ganteng, cuma sudah konsultasi dengan beberapa bengkel yang repaint ya, kekuatan orang dalam lagi, masukin aja. Habis berapa kira-kira kalau nggak pakai kekuatan orang dalam? Kalau untuk Vespa tuh hitungannya setepong ya. Setepong itu murah. Satu titik gitu. Satu titik ya. Kalau mobil tuh 1 titik. Wah, 350 ribuan paling murah. Paling murah. Udah siap mau masuk bengkel lagi? Udah siap. Tapi nantilah ya. Soalnya di bulan puasa ini kan nanti banyak kegiatan juga, bukber kayak gitu-gitu. Udah banyak nih undangan, udah pasti banyak. Wih. Jadi daripada masuk bengkel pengerjaan agak lama, mendingan pakai dulu deh. Habis lebaran baru. Ya. Lebaran cat baru. Dengan warna yang sama. Tapi ini lu basic orange itu udah warna asli bawaan dari awal? Atau udah ganti warna? Sebenarnya udah 3-4 kali gue ganti warna. Dulu orange juga, cuma basicnya beda. Basicnya orange, terus pernah gue ganti ke kuning lemon, terus gue ganti biru. 1, 2, ini ketiga berarti. Ini ketiga. Balik lagi orange, tapi orange yang beda. Orange beda. Lu ganti-ganti gitu kenapa sih? Bosan? Atau tadi terpengaruh sama anak-anak komunitas yang lain, terus airnya panas, nyamain, ganti. Gue gak mau disamain gitu. Benar. Jujur di komunitas gue
gue satu-satunya oren. Yang Nggak oren. ada yang nyamain. Nggak ada yang nyamain. Ya. Ntar kalau teman-teman yang lain nyamain lu ganti lagi. Dia yang gue suruh ganti. Member gue ada lagi tuh pakai Vespa S. Sama banget. Bilang, lu ganti dong. Gue nggak mau nih sama kayak gitu. Akhirnya dia Lu modalin nggak? Enggak. Ngomong-ngomong nih, Jakarta Trivi, itu kalau mau jadi membernya syaratnya apa sih? Harus Vespa lah pokoknya, Harus yang jelas Vespa. itu ya. Vespanya wajib matic. Wajib metik. Wajib matic. Wajib metik. Terus, Wajib matic. selain itu? Selain itu udah pasti punya SIM C lah, wajib. Wah, ini penting nih. Ya kan? SIM C. Kalau SIM lu C. nggak punya SIM, anak-anak masih sekolah gitu ya, di bawah 17 tahun, belum bisa Benar. belum punya SIM, mau gabung, nggak bisa. Sorry banget. Sorry banget. Itu penting banget. Penting dong. Di saat lu kan berkendara nih, lu harus punya lisensinya lah. Kayak gitu kan. Kalau lu ketilang, siapa yang mau tanggung jawab? Nggak mungkin ketua dong tanggung jawab. Motor lu, yang bawa lu. Masa gue yang tanggung jawab, ya kan? Nggak mungkin. Mantap nih filosofinya ya. Jadi mau main motor atau mobil tetap basicnya itu harus taat aturan. Betul. Taat aturan, SIM penting dipunya. Jangan lo asal gabung atau join komunitas, tapi lo perlu penting juga tuh yang ditekanin sama Fajar tadi. Surat-surat kendaraan ya. Betul. Ini kan image-nya anak motor ya, apapun itu ya. Anak-anak yang arogan, anak-anak yang songong gitu ya, anak-anak yang tengil di jalan. Kadang-kadang gue gitu, kalau ketemu anak-anak Vespa, wih ganteng nih. Tapi kok ngeliatnya kayak agak-agak tengil, bener kayak gitu gak sih? Atau itu image doang tuh sebenarnya? Image aja sih sebenarnya. Image aja. Kalau Vespa sendiri nggak kayak gitu sih menurut gua. Cuma kalau pemain baru kayak anak-anak masih sekolah sih kebanyakan yang tengil. Kalau menurut gua. Kalau pemain baru tuh tengil menurut gua. Cuma ganti modal knalpot, lu Duit lagi orang nih. tua lagi. Duit orang tua, benar. Cuma gayanya di jalan minta ampun. Kalau Vespa kan tegur sapa nih sama Vespa. Kalau gua Mau yang tua, Vespa tua atau yang Atau klasik. baru, yang klasik, yang Benar. klasik atau yang Vestik yang sekarang ini Betul. yang inian. Tapi kalau gue pribadi, lu udah nggak pakai helm, gue nggak bakal ngelakson. Gitu. Gue nggak suka kayak gitu. Vespa tuh udah budayanya kayak gitu, lu tegur sapa. Cuma kan dengan cara lo berkendara di luar lu nggak pakai helm, menurut gue, lu nggak sayang sama diri lu gitu. Nextnya kayaknya kita harus datengin tempat nongkrongnya anak-anak Jakarta Trivi biar kita tahu nih anak-anaknya memang setengil itu atau enggak sih. Kita buktiin langsung nanti. Boleh. Ya, Boleh. detailnya nanti mungkin next ada di video berikutnya. Ada IG dari Ada IG Jakarta Trivi? Jakarta Trivi. Namanya langsung ya Jakarta Trivi. Jakarta_Trivi. Jakarta_Trivi di IG atau di Instagramnya Fajar bisa dikontak juga. Apa nama IG lu? Nama Instagramnya @zar. _Zar. Oke, itu kalau pengen main Vespa Matic, pengen tahu lebih detail, komunitas Vespa sebenarnya banyak, tapi salah satunya adalah Jakarta Trivi kalau mau langsung join. Tapi tadi pentingnya punya SIM, yang penting Vespanya juga harus Vespa Matic. Terus apa lagi? Aturan. Taat aturan. Oke, kita tutup. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Dah.